Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Ketemu lagi bersama saya Sabo di channel Sabo Nihongo. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mina Nihongo bab selanjutnya, yaitu bab 7. Oke, biar tidak banyak memakan waktu, kita langsung mulai saja ke pelajarannya. Mina Nihongo, seperti biasa, yang akan dibahas setiap bab adalah percakapan dan pola kalimatnya. Percakapan kali ini, kaiwa, percakapan, berjudul Irasai. Irasai artinya selamat datang. Iraisai biasanya itu yang diucapkan di restoran, tapi biasanya kalau berkunjung ke rumah, irasai, cuma irasai, tidak iraisai yang diucapkan adalah irasai, artinya sama. Irasai sama iraisimase artinya sama-sama selamat datang. Oke, percakapan kali ini terdiri dari dua orang seperti biasa. Yamada Ichiro berkata, "Hai." Jadi dia menerima telepon atau menerima bel, iya. Setelah itu, orang yang ada di luar, yaitu Jose Santos menjawab, Santos des. Dengan Santos. Oke, selesai sesi pertama. Setelah itu, dalam video di buku dalam video Mina Nihongo-nya, pintu dibuka setelah melakukan percakapan lewat bel pintu. Setelah itu pintu dibuka. Terus Yamada Ichiro berkata, Irasai artinya selamat datang. Dozo oagari kudasai. Dozo oagari kudasai. Dozo berarti silakan, oagari artinya masuk, jadi mempersilahkan masuk. Dozo oagari kudasai, silakan masuk. Setelah itu, Jose Santos berkata, Shitsureishimasu artinya permisi. Shitsureishimasu, permisi. Gitu. Percakapan sesi 2 selesai. Setelah percakapan pertama di bel pintu, yang kedua ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah itu percakapan dilakukan setelah dua-duanya duduk. Yamada Tomoko, istri Yamada, berkata, Kohi wa ikaga desu ka? Nah, kalimat ikaga desu ka digunakan untuk menawarkan sesuatu pada lawan bicara. Jadi rumusnya kata benda wa ikaga desu ka. Kata benda wa ikaga desu ka. Nah, berarti kata benda di sini adalah kohi atau kopi. Berarti kohi wa ikaga desu ka? Kohi wa ikaga desu ka? Jadi menawarkan roti. Mau kopi atau bagaimana kalau kopi? Setelah itu Maria Santos berarti istrinya Jose Santos berkata, Arigatou gozaimasu. Berarti terima kasih banyak. Dia mengiyakan tawaran dari Yamada Tomoko, istri Yamada. Setelah itu Yamada Tomoko setelah mau kopi mempersilahkan, Dozo artinya silakan. Setelah itu Maria Santos menjawab, Itadakimasu ini adalah ucapan yang selalu diucapkan oleh orang Jepang sebelum makan. Kalau diartikan secara harfiah mungkin artinya semacam selamat makan. Di mau makan atau mau minum biasanya mengucapkan itadakimasu, seperti itu. Setelah itu baru mau mulai. Oke. Terus Maria Santos melanjutkan percakapannya. Kono supun, kono berarti ini, supun berarti sendok. Sendok ini suteki desu ne. Suteki artinya hebat atau bagus. Jadi kono supun suteki desu ne. Sendok ini bagus ya. Terus Yamada Tomoko menjawab, itu gemaman atau iya, kaisha
kaisha artinya perusahaan. Kaisa, perusahaan. No, partikel yang akan digabungkan antara perusahaan dengan kata depan yang di depannya. Hito, hito berarti manusia atau orang. Berarti perusahaan, no. Hito berarti orang kantor atau orang perusahaan atau teman kerja. Bisa diartikan juga teman kerja. Teman kerja. Moraimashita. Moraimashita artinya pemberian atau mendapatkan, menerima. Moraimashita. Jadi kaisha no hito ni moraimashita artinya jadi saya mendapatkannya dari teman kantor. Setelah itu Meksiko. Meksiko nama negara. Meksiko no partikel kepemilikan kalau di sini omiyage desu. Omiyage desu artinya dari omiyage artinya oleh-oleh. Berarti Meksiko no omiyage desu artinya oleh-oleh dari Meksiko. Oke, untuk percakapan cukup sampai sini. Selanjutnya berarti kita masuk ke Renshu A tentang pola kalimat. Oke, Renshu A pola kalimat. Yang pertama adalah fungsi D. Fungsi D menunjukkan cara atau sarana. Nah, D ini pernah kita bahas di bab 5 atau 6 yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan artinya memakai. Kalau dulu D itu partikel diasumsikan untuk berhubungan dengan transportasi. Misalnya saya pergi menggunakan mobil. Nah, menggunakannya itu menggunakan partikel D. Di sini D juga bisa digunakan dalam situasi lain, bukan cuma dalam konteks transportasi. Ya, tidak bingung, kita langsung contoh saja. Nah, contohnya seperti ini. Hashi artinya sumpit. Hashi D berarti memakai sumpit. Hashi D memakai sumpit. Tabemas artinya makan. Berarti hashi sumpit, D memakai, tabemas makan. Makan menggunakan sumpit. Selanjutnya adalah Nihongo. Nihongo terdiri dari dua kata, yaitu Nihon, Jepang, Go, bahasa. Berarti Nihongo, bahasa Jepang. D memakai bahasa Jepang. Nihon D. Repoto yaitu laporan. Repoto, report, ya, repoto. O partikel kakimas, kaki artinya menulis. Berarti Nihongo de repoto o kakimas. Saya membuat laporan, saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Artinya saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Oke, yang kedua adalah fungsi dari go de nan desu ka? Nah, digunakan untuk menanyakan bagaimana cara mengatakan arti dari suatu kata dalam bahasa yang dimaksud. Nah, maksudnya ini, misalnya kita akan menanyakan bahasa Inggrisnya rambut apa ya? Bahasa Inggrisnya tangan apa ya? Nah, rumusnya adalah menggunakan go itu kan bahasa, go de partikel, nan desu ka berarti bahasa yang dimaksud, nama negara, nama kata, nama negara, setelah itu go de nan desu ka. Biar tidak bingung, kita langsung contoh saja. Contohnya seperti ini. Arigato. Arigato itu kata. Arigato wa partikel eigo berarti bahasa Inggris. Seperti rumusnya eigo. Arigato wa eigo de nan desu ka. Nah, jadi artinya apa bahasa Inggrisnya dari arigato? Jadi kan fungsi go de nan desu ka ini untuk menanyakan kata yang artinya dalam bahasa yang dimaksud. Contohnya arigato itu kata, wa partikel eigo itu bahasa Inggris. Berarti kita mencari kata apa bahasa Inggrisnya dari arigato, maka menggunakan rumus de nan desu ka. Go de nan desu ka. Yang bisa diganti di sini adalah kata yang kita maksud apa dalam bahasa lain, setelah itu asal negaranya, setelah itu ditambahkan go de nan desu ka. Seperti itu. Langsung ke contoh, misalnya thank you. Ini thank you bahasa Inggris berarti thank you wa Nihongo berarti bahasa Jepang.
Berarti selanjutnya adalah de nan desu ka. Nah, de nan desu ka. Thank you wa nihongo de nan desu ka. Apa bahasa Jepangnya thank you? Seperti itu. Untuk rumus atau untuk fungsi go de nan desu ka, itu adalah rumus atau pola kalimat yang digunakan untuk menanyakan kata dalam bahasa lain. Selanjutnya adalah fungsi o agemasu. Nah, agemasu ini berhubungan dengan menerima. Mendapat, memberi. Agemasu itu berhubungan dengan memberi. Jadi yang maksud di memberi di sini misalnya sini. Ada 3 kata kerja yang menunjukkan arti memberi barang atau informasi, yaitu agemasu. Agemasu itu artinya memberikan. Kasimas artinya meminjamkan berarti. Osiemas artinya mengajarkan. Nah, berarti kan semuanya berhubungan dengan memberi. Agemas memberi, sudah jelas. Kasimas meminjamkan berarti menyerahkan barang ke pihak lawan bicara. Osiemas mengajarkan juga sama, memberikan. Oke, contohnya. Watashi wa Kimura-san. Watashi wa, berarti watashi wa saya, Kimura-san nama orang. Ni hana berarti bunga. O agemasu, seperti rumusnya, seperti pola kalimatnya. O agemasta. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasta. Saya memberikan bunga kepada saudara Kimura. Ini kan tadi agemasu itu artinya memberikan, berarti memberikan bunga. Setelah itu contoh yang kedua adalah watashi wa masih saya, watashi saya. Setelah itu i-san nama orang. Watashi wa i-san nama orang. Ni partikel hon artinya buku. O seperti pola kalimatnya kasimasta. Kalau tadi agemasta, yang sekarang adalah o kasimasta. Berarti watashi saya, isang nama orang, hon buku, kasimasta artinya meminjamkan. Berarti saya meminjamkan buku kepada isang. Kepada isang ya, Oke, contoh yang ketiga adalah sama, watashi wa berarti saya, Yamada adalah pihak yang diajak lawan bicara. Yamada-san ni eigo bahasa Inggris. Osiemas mengajarkan, berarti saya mengajarkan bahasa Inggris kepada Yamada-san, kepada Yamada. Oke. Selanjutnya adalah fungsi dari o moraimasu. O moraimasu kebalikannya dari o agemasu ini kan. Kalau o agemasu berhubungan dengan memberi. Sedangkan moraimasu berhubungan dengan menerima. Seperti tadi contoh di percakapan moraimasu yang sendok oleh-oleh dari Meksiko itu. Jadi pemberian dari teman kantor. Nah, biar tidak bingung kita langsung contoh saja. Ada 3 kata yang menunjukkan arti menerima barang atau menerima informasi, jadi berupa barang ataupun informasi. Moraimasu artinya adalah mendapatkan, berarti menerima, mendapatkan. Sedangkan karimasu artinya meminjam, berarti kalau tadi meminjamkan, sekarang meminjam yang dimaksud adalah yang berbicaranya. Saya meminjam, kalau tadi saya meminjamkan, berbeda. Berarti karimasu. Naraimasu artinya belajar, sama. Maksudnya belajar di sini adalah belajar, misal saya belajar dari orang, berarti menerima pelajaran, berarti menggunakan kalimat kata narimasu. Bingung, kita langsung contoh saja. Watashi wa berarti saya, Yamada-san nama orang, ni ini partikel, hana bunga, o moraimasta. Jadi, saya mendapatkan bunga dari Yamada. Kalau tadi saya memberikan bunga kepada Yamada yang o agemasta,
berarti memberikan. Kalau moraimashita berarti menerima. Saya mendapatkan atau menerima bunga dari saudara Yamada. Contoh yang kedua adalah berhubungan dengan karimas, atau karimas itu meminjam. Saya yang meminjam, saya yang menerima. Kalau tadi memberikan, sekarang menerima. Kalau tadi meminjamkan, sekarang meminjam. Watashi wa karina-san. Watashi itu saya, karina itu nama orang. Ni CD. CD adalah kata bendanya yang saya pinjam. CD, compact disc. O karimashita. Watashi wa karina-san ni CD o karimashita. Saya meminjam CD dari Karina-san, saudara Karina, compact disc. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Watashi wa, saya, biar gampang. Wan, nama orang. Wan-san. Watashi, saya. Wan-san, nama orang. Ni, Chugoku. Chugoku artinya Cina. Go berarti Chugokugo, bahasa Cina. O, narimas berarti belajar, menerima pelajaran. Oke, berarti watashi wa wan-san ni Chugokugo o narimas berarti saya belajar bahasa Cina dari saudara Wang. Oke. Selanjutnya adalah fungsi dari mo, mashita, dan mo dan mashita. Nah, digunakan untuk pertanyaan mengenai perbuatan yang sudah atau belum diselesaikan dengan menambahkan ka. Juga digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Jadi mo di awal dan mashita di belakang digunakan untuk menanyakan sebuah aktivitas, apakah aktivitas itu sudah dilakukan atau belum. Seperti itu kalau kalimatnya. Contohnya seperti ini. Mo nimotsu. Nimotsu itu adalah barang. Mo-nya adalah polanya. Pola kalimatnya mo, kalau mau menanyakan sesuatu aktivitas itu sudah dilakukan atau belum. Mo, setelah itu nimotsu. Nimotsu itu artinya apa? Barang. Nimotsu. Setelah itu okuri. Okuri artinya mengirim. Okuri. Mo nimutsu o okuri. Nah, rumus yang terakhirnya adalah pola kalimatnya. Setelah kata kerjanya atau aktivitasnya ditambahkan mastaka. Oke, jadi mo nimutsu o okurimashita ka? Mo nimutsu o okurimashita ka? Oke, artinya adalah apakah barangnya sudah dikirim? Itu pertanyaannya. Jadi kan menanyakan aktivitas. Mengirim itu adalah sebuah aktivitas. Jadi tadi kan digunakan untuk menanyakan aktivitas. Bila di belakang masta ditambahkan ka. Apakah barang itu sudah dikirim? Atau apakah barangnya sudah dikirim? Maka menjawabnya pun harus menggunakan mo dan masta, tanpa menambahkan ka. Kalau ka kan di bahasa Jepang artinya selalu kalimat tanya. Kalau tidak menggunakan ka berarti sebuah jawaban, bukan kalimat tanya atau maksudnya. Hai, iya. Kalau jawabannya sudah hai. Mo okurimashita. Hai, mo okurimashita. Hai, iya. Mo adalah pola kalimatnya. Okuri artinya kirim, mengirim. Masta adalah sesuai dengan pola kalimatnya. Berarti rumusnya kalau menjawabnya sudah berarti tinggal mo, aktivitasnya apa, setelah itu masta. Karena aktivitasnya adalah mengirim berarti ya sudah dikirim. Ya sudah dikirim. Kecuali kalau jawabannya negatif atau tidak. Iye kan artinya tidak. Iye made desu. Iye belum atau tidak. Iya, belum. Made desu. Iye made desu, belum. Berarti aktivitasnya belum digunakan. Kalau sekali lagi, kalau untuk menanyakan suatu aktivitas yang untuk menanyakan suatu aktivitas, apakah aktivitas itu sudah dilakukan atau belum, rumusnya adalah mo. Setelah itu kalau ada kata bendanya, tambahkan kata benda. Setelah itu partikel o. Setelah itu aktivitasnya apa. Setelah itu di belakangnya mastaka. Itu untuk menanyakan. Untuk menjawabnya pun sama. Hai, iya, mo, partikel. Setelah itu aktivitasnya apa?
okuri kan di sini mengirim okuri. Kalau yang lain misalnya tabe mas berarti makan. Makanya sebuah aktivitas apakah sudah dimakan atau belum. Bisa menggunakan tabe. Setelah itu di belakangnya menggunakan mashita. Mashita. Hai. Mo okurimashita. Ya, sudah, artinya sudah dilakukan aktivitas yang ditanyakan itu. Kalau belum, cukup menjawab dengan iye made desu. Iye made desu. Belum dilakukan. Oke. Ini adalah fungsi yang terakhir dari pembahasan buku Minne Nihongo bab 7. Bab 7 ya. Saya cek dulu di bukunya. Ya, bab 7. Cukup sekian. Bila ada penjelasan yang belum terlalu detail atau belum susah dimengerti, boleh komen di bawah, nanti saya jawab untuk penjelasan slide berapa yang belum dipahami. Mungkin cukup sekian sampai di sini saja. Sampai ketemu lagi di pembahasan buku Minne Nihongo di bab selanjutnya, yaitu bab 8. Mata ne.